Betul. Lalu selanjutnya Pak, terkait dengan hal keamanan pangan ya. Ini yang salah satu menjadi perhatian pasar global adalah traceability produk perikanan, utamanya dari Indonesia. Nah, atau dari NNS sendiri, langkah-langkah apa yang dilakukan Pak untuk terus menjamin keamanan ya, dan juga mungkin bisa lolos dan juga lulus nih di pasar global. Baik, Mbak Sinta, untuk traceability ya, ini menjadi satu kewajiban bagi seluruh packagers atau production plant ya di bawah naungan KKP Kemenko Pangan ini, itu wajib kita harus perhatikan. Nah, ini satu contoh, untuk pengirim semua ke Jepang, itu sudah sangat detail traceabilitasnya. Memang di beberapa hal kita masih melakukan manual. Sebagai contoh, pada saat penangkapan awal di laut itu sudah difoto dan diberikan tag. Setelah itu naik ke daratan itu tagnya tidak dirubah, sampai ke pabrik tetap dicek tagnya, sampai pada saat loading pun di trimming itu kita sudah harus tahu tagnya, traceability-nya. Nah, apa yang dilakukan adalah mencatat sedetailnya dari kapal mana, dari daerah mana asal. Itu traceability-nya. Itu menentukan ya Pak? Menentukan, karena kita baik buruknya kita akan mendapatkan laporan dari negara buyer. Sebagai contoh, pada saat hal yang bagus, mereka akan mengatakan, saya butuh di kode ini sekian ini ikannya diperbanyak. Karena kualitas ikannya rasanya lebih ini ya. Walaupun sama-sama yellowfin tuna, itu karakter dagingnya, meatnya dan kegurihannya itu beda-beda Mbak. Ya, ada yellowfin tuna, ada big eye itu, dan juga kedalamannya pun itu membedakan juga rasanya. Nah, dari sinilah pentingnya traceability itu, dan kami sudah melakukan itu karena memang di negara tujuan khususnya Jepang itu mempersyaratkan untuk kita memiliki traceability yang rapih. Jadi kalau misalkan terjadi sesuatu, karena sekali lagi Jepang sangat sensitif terhadap makanan siap saji, makanan yang siap santap, itu kita harus mempersiapkan. Dan beberapa kadang mereka melakukan shock therapy, menelpon, tolong kirimkan traceability untuk ikan yang dikirim sekian, ekspor sekian, nomor kontainer sekian. Setelah itu tim kami akan mengirimkannya. Yang kedua, kami mempekerjakan satu orang Jepang, Mbak. Jadi ada tim satu orang yang memang kepala dari quality control dan quality assurance untuk memastikan bahwa semua sistem traceability ini dijalankan dengan baik, dan juga fungsi-fungsi mulai dari higienitas, sterilisasinya dan semuanya itu berjalan dengan baik. Baik, jadi keamanan ini menjadi faktor yang cukup utama begitu ya Pak, bagaimana produk perikanan dari Indonesia ini bisa dipercaya dan juga bisa diminta begitu ya Pak untuk diekspor ke negara-negara tertentu seperti misalnya Jepang juga Amerika Serikat ya Pak ya. Betul Mbak Sinta. Nah baik, selanjutnya Pak, terkait dengan tantangan global, strategi apa yang terus dilakukan oleh PT Nirvana Niaga Sejahtera agar tetap kompetitif dan juga dipercaya Pak di pasar global, atau bahkan mungkin nanti permintaannya semakin meningkat lagi, bukan hanya Jepang untuk saat ini, bahkan China tengah disasar, atau mungkin nanti negara-negara yang lainnya lagi. Ya, baru-baru ini kami melakukan pembicaraan ringan pihak dengan Jepang dan juga beberapa tim ahli dari Kemenko Pangan dalam hal ini di KKP untuk melakukan pendampingan ke masyarakat luas, bagian daripada peningkatan mutu dan juga kesinambungan atau sustainability daripada supply-nya Mbak. Nah, pihak dari Jepang sendiri itu mengatakan akan terus mendampingi kami untuk melahirkan atau membuat produk-produk yang baru. Nah, saat ini ada banyak turunan produk yang kami lakukan. Jadi cara kami menghadapi tantangan global yang semakin kompetitif ini adalah melakukan diversifikasi produk. Ya, jadi dulunya itu kalau cuman hanya slice dalam beberapa jenis atau istilahnya itu adalah plate atau mungkin saku, sekarang lebih meningkat lagi Mbak. Dan good newsnya kami kabarin bahwa kalau mungkin Mbak Sinta berkunjung ke Jepang dan memakai jasa Shinkansen, Mbak Sinta akan melihat salah satu produk yang menarik di sana, yaitu bento, yang itu diekspornya dari tempat kami. Jadi kalau di Shinkansen ada produk tuna yang ada di sana, itu adalah milik kami. Kenapa kami bisa ke sana? Yaitu tadi, karena ketatnya kualitas quality control yang kami lakukan dan quality assurance yang kami lakukan, yang akhirnya kami terpilih oleh salah satu perusahaan raksasa di Jepang untuk menjadi salah satu menu di Shinkansen, kereta api cepat di Jepang. Baik Pak, lalu selanjutnya Pak, target-target yang ingin dicapai ya oleh PT NNS sendiri baik di sisa tahun 2025 ini, lalu juga mungkin di tahun 2026, seperti apa Pak?
Target sebenarnya kami ini kembali ke mindset kami, Mbak. Dan alhamdulillah ini sesuai dengan asta-cita dari Bapak Presiden, yaitu poin ke-6, membangun masyarakat pedesaan dan kelurahan dari bawah sampai ke atas guna mencapai kesejahteraan yang merata. Itu kami lakukan itu. Nah, dengan kami melakukan ini membangun berarti kami akan melakukan pendampingan, mengajari para nelayan-nelayan untuk bagaimana caranya menjaga produk itu dengan baik. Bisa dilakukan, kami sudah lakukan di beberapa pulau-pulau khusus untuk UNI, di beberapa pulau-pulau di daerah Sulawesi Selatan. Nah, berikutnya sekali lagi adalah dengan diversifikasi bisnis, baik pasar lokal, domestik maupun internasional, kami memiliki produk turunan, Mbak, yang frozen. Nah, produk ini diciptakan pada saat COVID kemarin, Mbak Sinta. Pada saat COVID, ya sebagaimana diketahui bahwa ini dukanya perusahaan harus memecat atau merumahkan setengah dari karyawan. Kami mempekerjakan kurang lebih 400 sampai 500 karyawan, Mbak Sinta. Ya, itu kami harus rumahkan setengahnya. Namun karena adanya produk yang muatan lokal atau bisa dipasarkan untuk lokal, akhirnya sampai saat ini tidak satupun karyawan yang kami keluarkan dari perusahaan. Kami bisa jaga karena ada produk lokal yang kandungan gizinya itu sangat tinggi, yang bagus dikonsumsi untuk seluruh kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa yang mengalami masalah kesehatan dan segala macam, sangat baik. Karena kandungannya adalah utamanya dari hasil perikanan khususnya tuna, Mbak. Ini cara kami melakukan diversifikasi agar bisa bertahan, bukan cuma untuk pasar internasional yang sangat terganggu dengan keadaan global, tapi juga untuk pasar Indonesia sendiri. Jumlah penduduk ada 280 juta yang tersedia, Mbak Cinta.